Halo, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas video kali ini adalah mengenai selebriti yang sekarang terlihat lebih kalem, tambah cantik, dan juga semakin mengagumkan gitu dengan penampilan dan perubahannya adalah Nikita Mirzani. Ada satu video yang sering banget lewat di sosial mediaku adalah pada saat dia diundang di acara Trans TV atau Trans 7 ya. Di situ dia memang membahas secara khusus mengenai putrinya Loli yang usia kan sekarang baru 16 tahun ya Loli ya. Dan dengan drama yang sudah kita ketahui yang sudah cukup panjang dan sekarang Loli berada di Indonesia, bahkan di TikTok juga muncul ada dugaan bahwa Loli itu melakukan penipuan katanya untuk endorsement 90 juta. I don't know apakah itu adalah strategi marketing ataukah kenyataan, tapi bukan itu yang kita bahas. Tapi adalah statement dari Nikita Mirzani pada saat ditanya sama Ustadz ya, bahwa kalau seandainya nanti putrinya Loli merasa bersalah, mau minta maaf, walaupun Loli sudah dicoret dari kartu keluarganya. Sebenarnya waktu aku lihat videonya Nikita Mirzani yang mencoret Loli dari ahli waris untuk asuransi jiwanya, ya itu kayaknya bukan otomatis dari semuanya, karena itu kan hanya untuk asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu artinya adalah kalau kita meninggal dunia, orang tua nanti nama-nama yang menjadi ahli waris ini akan mendapatkan jatahnya masing-masing. Loli itu kan kalau nggak salah awalnya mendapatkan jatah sekitar berapa? 40% ya. Tapi yang adik-adiknya mendapatkan 30-30. Tapi gara-gara kejadian ini, Nikita Mirzani memposting yang hanya mendapatkan ahli warisnya hanya 2 orang itu aja, 50-50%. Itu kan hanya untuk asuransi jiwa aja, tapi bagaimana dengan urusan misalnya kayak harta dan sebagainya? I don't think so Nikita Mirzani akan tega melakukan hal seperti itu. Yang kita bahas ini adalah mengenai reaksi untuk Nikita Mirzani. Pertama, pada saat dia datang di acara Trans TV ini, dia sudah dikasih tahu sama produsernya pasti, Nikita, kira-kira kamu bersedia nggak nanti kita ngobrol topik yang sedang kamu hadapi ini dengan putri kamu bersama Pak Ustadz? Kamu bersedia nggak? Kalau Nikita Mirzani cuman tiba-tiba di acara tersebut, dia ujuk-ujuk ditembak dengan statement tersebut, wah dia pasti bisa marah-marah, dia pasti bisa keluar kalau tidak ada konfirmasi sebelumnya. Itu menurut aku yang bisa kita pelajari adalah Nikita Mirzani kayaknya sudah mulai terbuka hatinya dengan buah hatinya dengan Loli. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik ya. Dia mau kok ngomongin ini di media, tapi asal dikasih tahu lebih dulu. Kalau dia tiba-tiba mendadak, I don't think so Nikita Mirzani bisa accept. Dia bisa keluar aja langsung dari acaranya. Coba kita lihat ya tayangan dari Trans TV berikut ini. Sebenarnya itu jadi gini Pak Ustadz, ini kan berlangsung cukup lama, bukan sebulan 2 bulan ya. Waktu sebulan 2 bulan masih ada rasa kayak aduh ini gimana ya anak saya gitu ya, apalagi perempuan satu-satunya gitu. Kepengennya ya dia baik-baik aja, cuman seiring berjalannya waktu, bergantinya bulan sampai berganti tahun kok tidak ada perubahan. Akhirnya saya berembuk dengan keluarga besar yang keluarga besar tidak pernah ikut campur, dan akhirnya mereka ikut campur untuk membuat saya sabar gitu kan. Ya akhirnya ya itu keputusan yang terbaik gitu, karena itu yang dia inginkan. Kebebasan, padahal orang tuanya pengennya yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ketika dia sudah dewasa, mengerti akan artinya dunia dan kehidupan, dia akan tahu oh ternyata yang dilakukan miminya itu ternyata benar ya, baik untuk masa depannya. Iya, aku bisa melihat sih bahwa Nikita Mirzani itu memang sakitnya dalam banget ya. Karena kan kalau kita lihat dia ini bukan hanya kehilangan uang yang miliaran untuk biaya Loli, untuk sekolah di luar negeri, bukan kuliah tapi masih sekolah. Tapi kan juga ada drama-drama dengan mantan suaminya juga yang melibatkan Loli, ada pertemanannya juga. Jadi Nikita Mirzani itu ibarat kata sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Jadi sakitnya tuh bener-bener dalam banget sih kelihatan di sini. Nanti kalau sudah dewasa nanti dan dia mau kembali boleh. Ini matanya nggak bisa berbohong sih. Dia kangen, dia sedih. Ternyata saya yang salah di depan Mimi nih. Saya harus minta maaf sama Mimi, boleh berarti. Surat memang keluar dari surat keluarga keluar, kartu keluarga keluar, tapi antara darah tidak pernah ada yang namanya bekas anak, tidak ada namanya bekas orang tua. Ya. Biar nanti waktu aja deh Pak Ustadz gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seseorang ditanya dan jawabannya seperti itu, sebenarnya ada kata iya di dalam hatinya, namun sakitnya masih begitu besar.
Oke, ada sakit yang begitu besar atau bahkan mau memberikan pelajaran untuk kedua putranya. Karena apa yang dihadapi Nikita Mirzani ini juga bukan berarti sudah kelar gitu. Bisa aja nanti kedua putranya yang akan bertumbuh dewasa, akan A, B, C, dan D, dia akan melihat jejak digital bahwa jangan sampai menyakiti hati ibunya seperti ini. Kalau menyakiti hati ibunya seperti ini, ya efeknya juga nanti sama seperti kakaknya. Aku rasa sih kalau dari Nikita Mirzani, dia tuh termasuk karakter yang mulutnya keras, kasar, tetapi hatinya lembut banget ya. Pada saat dia membahas ini pun nggak bisa dipungkiri, ekspresifnya itu nggak bisa dibohongin sih. Tapi ya sekali lagi, setiap orang tuh punya healingnya masing-masing. Dan secara pribadi kalau aku melihat dari kasusnya antara Loli dan juga Nikita Mirzani, memang sih harus aku akui Loli itu yang paling banyak berperan sebagai karakter yang tidak baik. Walaupun tidak 100% semuanya salah ataupun benar, Nikita Mirzani ada bagian-bagian yang mungkin dinilai masyarakat tidak pantas atau tidak pas, tetapi itu bagiannya terlalu kecil lah. Dan pada prinsipnya adalah tujuannya Nikita Mirzani melakukan aturan yang katanya Loli nggak boleh keluar sama lawan jenis hanya berduaan atau jam tertentu harus pulang. Menurut aku itu adalah satu hal yang bentuk kasih sayang seorang ibu kepada putrinya, karena dengan berbagai macam latar belakang di Jakarta anak muda seperti apa. Apalagi anak muda zaman sekarang usia 16-15 tahun itu berbeda dengan usia angkatan mungkin tahun 80-an atau 90-an. Kalau anak-anak zaman dulu usia 15, 14, 13, kita masih mainannya kelereng, masih main ke sawah, masih mainan seperti itu. Tapi kalau sekarang usia 13, 14 aja, ya ampun ada banyak loh yang digerebek di hotel, di macam-macam, dan melakukan hal-hal yang konyol tuh udah banyak banget. Jadi Nikita Mirzani sih memang nggak bisa dipungkiri, dia masih menyimpan sakit hati tersebut. Dan dengan kelakuannya Loli, aku lihat juga kan sekarang sepertinya semakin jauh dari apa yang diharapkan ibunya. Dulu kan Loli kan bilang, katanya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa, saya udah lulus nih kuliahnya. Padahal dikatakan itu bukanlah beasiswa, dia juga belum kuliah, dia baru SMA, kan terlalu banyak halusinasinya usia anak seperti itu. Dan pada akhirnya waktu menunjukkan ternyata kan Loli sudah pulang ke Indonesia, dan dugaannya karena dia dideportasi. Visanya udah habis, jadi dia dipulangkan ke Indonesia. Pada saat di Indonesia pun dia juga dekat dengan seorang pria yang sudah ya begitulah. Aku agak susah ngomongnya karena bagaimanapun juga Loli sedang bertumbuh. Tapi yang aku bisa pastikan adalah aku yakin sekali kalau dulu awal-awal kemarahan Nikita Mirzani itu mungkin 100%, tapi sekarang aku melihat kayaknya udah tinggal 50% lagi sih. Cuma butuh waktu aja, dan mudah-mudahan Loli kalau ngelihat ini, please jadilah apa yang seperti ibumu mau gitu. Karena di usia kamu tuh masih bingung mau ke arah mana, daripada kamu ngikutin A, B, C, dan D, lebih baik ngikutin adalah orang yang benar-benar sudah pasti menginginkan kamu untuk jauh lebih baik. Well, maybe kalau kamu ngedengerin ini sekarang, ngomongnya mungkin apaan sih, ngomong nggak penting gitu. Tapi nanti 10 tahun akan datang, kamu akan merasakan bahwa apa yang dikatakan ibu kamu itu benar. Dan Nikita Mirzani dengan reaksi seperti ini, aku juga setuju sih. Aku termasuk yang lebih cenderung setuju ke Nikita Mirzani. Alasannya apa? Karena usia Loli sekarang itu walaupun masih kecil di bawah umur, tapi dia sudah melakukan banyak hal yang jauh di luar jangkauan usianya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan konsekuensi, which is konsekuensinya Loli sekarang adalah tidak mendapatkan fasilitas kemewahan yang selama ini dulu didapatkan dari Nikita Mirzani, menurut aku itu adalah hal yang pantas untuk Loli sementara ini. Tapi aku juga berharap di luar sana ada orang-orang yang bersedia lebih mendekatkan antara kedua individu ini, ibu dan juga anak. Tapi ya at the end of the day, mereka yang menjalani, mereka yang merasakan. Kalau memang Nikita Mirzani ngerasa udah nggak kuat lagi, well, let it go aja gitu. Dan Loli pun juga sama, kalau ngerasa aku lebih bahagia tanpa ada orang ibunya, ya it's fine. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Kenapa bapaknya selama ini tidak pernah muncul di media massa? Ini juga bagian yang membuat kita semakin penasaran. Itulah salah satu efek dari seorang public figure. Di samping mereka mendapatkan ada banyak keuntungan, privilege sebagai orang terkenal, tetapi di sisi lain, bagian-bagian pribadi yang sudah terpublikasikan ngebuat kita tuh pengen mengetahui lebih dalam, dan mudah-mudahan kita bisa mempelajari pesan-pesan apa aja yang bisa kita dapatkan dari permasalahan ini. At the end of the day,
yang sekali lagi mereka yang merasakan, mereka yang melaluinya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan yang terbaik. Kalau memang mereka tidak harus bersama-sama, it's fine kalau itu yang terbaik. Tapi kalau mereka dengan bersama-sama, kebahagiaannya akan jauh berlipat ganda, it's fine juga. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.